Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya mau umpat, bubarin maulidnya. Nggak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Mau dengar kisah yang ada di kitab hadis? Supaya kita nggak jadi qasas. Jadi kesalahan majelis maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Oh, itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Tapi saya mau tanya nih, mohon maaf nih Habib, dulu emang udah janjian mau jadi Habib? Aneh lahir jadi Habib apa gitu? Ada nggak Habib? Nggak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Oh, itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Kenapa ada yang lahir jadi ulama? Kenapa ada yang jadi Pak Polisi, Pak Haji Limudin ini ternyata polisi? Nyamar jadi ustadz. Atau ustadz nyamar jadi polisi, ya nggak tahu, tanya sama dia deh ya. Itu ada sebabnya semua. Kenapa ada orang yang jadi pemimpin? Senangnya ada yang jadi pedagang. Itu ada sebabnya semua, dia alam ruh. Itu ada ilmunya, mahal ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, itu rahasia Allah, tapi dibagi kepada kekasih-kekasihnya. Saya nggak bahas itu deh ya, biar penasaran ente ya. Ya. Nggak ada, saya milih lahir jadi orang Indonesia, ada milih pengennya jadi orang Indonesia apa jadi orang Brunei? Brunei? Wah, ente nggak pernah ke Brunei sih ya. Pengen jadi orang Indonesia atau jadi orang Saudi? Saudi. Ente gak pernah tinggal lama di Saudi, makanya ngomong begitu. Coba tanya sama beliau-beliau ini, bisa gak buat maulid di Saudi, Habib? Bisa gak ngerok kayak gitu? Hah? Kayak ente barusan? Gak bisa. Bisa gak nyindir-nyindir pemerintah di Saudi? Gak bisa. Hanya Indonesia, negeri kritik, negeri paling pedes kalau lo ngomong ya. Cuma Indo bersyukur nggak tuh? Coba kalau di Saudi ente kumpul aja 10 orang baca ya Nabi salam alaika, askar datang dibubarin. Saya punya sahabat orang Banjar di Mekah, diculiklah kita musim haji, mau bikin maulid lah, bikin maulid bulan haji, ya nggak apa-apa katanya, kita maulid tiap minggu. Datanglah saya, masya Allah, itu kita naik perumahannya, kompleknya itu naik gunung, waduh capek pegelnya bukan main. Habis itu masuk rumah, itu lantai 3 dikunci semua, jadi gak kedengeran keluar. Katanya kalau kedengeran bisa dibubarin. Sama, tetangga kita juga begitu. Yang ente bilang pertama tadi itu, sama. Sohib kita tamatan Hadramaut, tidak punya tauliah, itu bikin maulid di apartemen, dikunci semua pintu. Di sini Habib pakai tauliah nggak Habib? Pakai izin nggak bikin maulid Habib? Nggak ada. Maka para habaib harus kasih contoh kepada kami rasa bersyukur itu kayak gimana ya Bib ya. Ya bersyukur kalau di sini negeri yang boleh kita bebas beragama, bebas bikin maulid. Oh ini kalau di luar negeri Pak, ini bisa dibubarin nih, udah pakai jalan separuh Pak ya, bener, separuh jalan kita udah pakai. Tadi pejabat lewat nggak dibubarin kita. Alhamdulillah. Masih protes jadi orang Indonesia. Ente cari bumi lain ya, cari Indonesia lain yang bisa bikin maulid seperti ini. Aneh taruhannya ente gak bakal ketemu, 70.000 tahun juga gak ketemu. Serius Pak, inilah negeri paling santuy ya, negeri paling rileks. Gimana, bersyukur gak? Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya mau umpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Buka surat Munafikun, bahwa munafik itu disebut itu fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Fasik di situ disebut munafik. Allah tidak beri hidayah orang yang fasik walaupun dia pakai sorban, walaupun pakai kopiah,
walaupun pakai rida, walaupun pakai gamis, Allah nggak kasih hidayah. Kenapa? Hatinya sudah keras, lebih keras dari batu. Nauzubillah. Summa salah ente tadi ngerok, soalnya jadi aneh jadi ngerok deh ya. Kita nggak biasanya ceramah keras-keras ya. Udah nyampe Bu suaranya di belakang. Beda pilihan. Jika orang itu di kolbunya dan nurus salam, dia tidak perlu menghujat orang yang beda pilihan. Jika orang itu ada nurus salam, cara sholatnya pun beda, dia nggak ngamuk-ngamuk ke orang. Ya, gimana? Itulah faedah orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, assalam itu adalah Engkau. Oh, suka ngomel, suka ngata-ngatain orang, suka merendahkan orang, itu gak assalam. Disebut sorga, sorga itu bahasa Sanskerta, bahasa Arabnya jannah. Jannah itu kebun, taman. Assalam yang di situ tidak ada aib. Kalau masih ngomongin aib orang itu belum disebut surga. Maka kalau majelis istilahnya nyebutin aib orang, aib sesama muslim, itu bukan taman-taman surgawi, ya, itu bara neraka yang dahulukan. Auzubillah, semanahu, auzubillah. Maka cek nanti Pak, kalau pulang majelis, kolbunya tambah bersih atau enggak, kalamnya tambah mulia terpuji atau tambah kotor, suka ngomel, ya, semua salah. Apa istilahnya kalau dulu? Ya, ini orang ini kan mau turun sudah, semua salah Jokowi gitu ya. Ya, mumpung orangnya udah mau turun. Kita kalau nggak bisa mengkritik dengan baik, jangan mengkritik dengan buruk. Nggak bisa mendoakan baik, jangan mendoakan buruk. Ini perbedaan kekasih Allah dengan kekasih setan. Suatu kali ada seorang murid minta ke gurunya, itu disebutkan di beberapa kitab ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan kisah ini dan banyak sekali yang hampir mirip-mirip ya. Ada seorang murid minta kepada gurunya wirid hizib doa Ismul Azam yang di dalamnya ada nama agung, nama Allah agung, yang Nabi katakan idza du'iya bihi ujiba, jika dia berdoa dengan itu Allah jawab, jika dia berlindung dengan itu Allah lindungi. Berarti ini sembarangan kan doanya? Tidak sembarangan. Maka Tuan Syekh mengatakan, kamu berangkat keluar, kamu lihat di sekitar masjid nanti ada sesuatu, pergilah dia ke depan ya. Dan dia lihat depan masjid ada orang tua ya, sudah tua dan renta, itu lagi jalan ya, diganggu orang, dihina orang, dikata-katain orang, asbab dia jalannya menghalangi orang, ditendang ya, dihina, disebut pikun, disebut segala macam, tapi dia cuma senyum, dia diam, ya. Pulang-pulang si murid lapor kepada gurunya, Tuan Syekh, saya nggak ngeliat apa-apa kecuali cuma ada aki-aki udah tua, pikun, renta, dia dikata-katain orang, dia didorong-dorong orang, dihina orang, tapi dia diam aja dan dia senyum. Tuan Syekh ini sering doa, bahkan panglima-panglima datang ke tempat dia, itu kalau doa pasti menang. Karena dia punya al-ismul azam, nama Allah, nama kunci untuk berdoa ke langit. Apa kata Tuan Syekh? Tahukah kamu itu siapa orang tua itu? Dia bingung, saya nggak tahu. Tapi sebelum ditanya itu siapa, Tuan Syekh nanya, jika kamu anak muda ini adalah orang yang didorong-dorong, dikata-katain itu, kira-kira kamu ngapain? Kalau saya nggak tega, saya pasti doain kehancuran bagi orang itu ya. Didorong sebalik dorong ya. Kata Tuan Syekh, tahukah kamu, saya belajar Ismul Azam, nama Allah yang agung, nama kunci Allah dari orang itu. Dan syarat dari beliau apa? Nggak boleh doa lagi marah.
dan gak boleh mendoakan kebencian bagi orang, gak boleh mendoakan hancur bagi orang. Sanggup? Kalau sanggup saya kasih. Anak muda akhirnya mengatakan, kami tidak sanggup. Gimana? Baghdad hancur, berbulan-bulan dihancurkan, akhirnya sempat khalifahnya kosong 3 hari 3 malam. Itu orang-orang mati di mana-mana, ya, berdarah di mana-mana. Ini kita sampaikan di beberapa majelis kajian tentang tauhid, sehingga ada seorang imam di Mesir mengatakan, ya Rabb, fihimun nisa, bainahumun nisa wal atfal. Bukankah di sana ada perempuan, ada anak-anak? Kenapa engkau biarkan mereka mati terbunuh? Ditegur ini orang dalam mimpinya. Rasulullah SAW datang dalam mimpinya. Ditegur ini orang. Engkau tidak beriman kepada takdir. Ya. Jadi kita sering kan ngomong, dapat berita di Sudan, berita di Gaza, dapat berita Yaman, dapat berita konflik di mana, terus ngomong, ya Allah, bukankah kami sudah doa? Kenapa ini terjadi? Itu protes kepada takdir. Bedakan kalau mau jadi pejuang, nggak begitu caranya. Jadi pejuang Palestina, kayak mau pejuang Gaza, kayak pejuang apapun terserah sebut. Kenapa tidak Allah ijabah sampai hari ini? Karena kita sering mengeluhkan takdir, dan kita sering eksploitasi video orang menderita untuk kepentingan filantropi kita. Tahu filantropi ya? Apa filantropi? Untuk keperluan sedekah. Kita sering begitu, Bapak Ibu. Ketika orang berhijrah kepada Islam, atau dia berhijrah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain, kalau hijrahnya baru hijrah yang zahir, belum hijrah qalbunya, maka zahirnya kelihatan islami, batinnya belum. Yang mesti dihijrahkan itu batin. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fath illa jihad wa niyah. Enggak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah, yang ada jihad, perjuangan, wa niyah, niat itu di qalbu. Berarti kalau orang mau jihad, dia harus belajar ilmu qalbu, supaya enggak kejadian kayak orang yang tadi. Dia berjuang katanya fisabilillah, tapi dikatakan dia masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata dia riya. Maka salah satu nur as-salam masuk ke dalam qalbu, terbebas dari penyakit riya.